Malah nilai berorientasi pelayanan yang dapat diambil dari B.J. Habibie antara lain, ketika beliau menjabat menjadi presiden, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di 11 sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Kebijakan tersebut antara lain mengendalikan jumlah uang beredar, menerbitkan obligasi sebesar 650 triliun untuk menghalangi perbankan, membiayai program jaring pengaman sosial, dan merestrukturasi utang swasta. Akuntabel. Bapak Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Pak Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Kerja keras beliau dapat dilihat dari kecermatan beliau saat menghadapi krisis ekonomi 1998. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan perbaikan. Malah nilai kompeten yang dapat diambil dari B.J. Habibie bisa dilihat dari berbagai prestasi beliau, antara lain meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude saat berkuliah di Jerman, mendapat berbagai penghargaan di bidang kedirgantaraan, serta melahirkan sebuah teori kedirgantaraan yang kemudian dikenal dengan faktor Habibie yang dapat digunakan untuk mengkalkulasi keretakan pada badan pesawat. Menjabat sebagai Direktur PT IPTN yang kemudian menjadi PT Dirgantara Indonesia, beliau kemudian berhasil menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia, yaitu N250. Harmonis. Bapak Habibie adalah sosok yang menghargai perbedaan. Hal ini dibuktikan dari Bapak Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Peraturan ini menghapuskan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan kebijakan dan pelayanan. Dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 yang menghapus diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Impres ini menghapus keberadaan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebelum adanya impres ini, masyarakat Tionghoa wajib menyertakan SKBRI setiap hendak mengurus apapun. SKBRI dianggap sebagai bentuk diskriminasi negara kepada kelompok minoritas. Ibu Pertiwi, engkau pegangan janji pusaka dan sakti, tanda tumpah darahku. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pada tanggal 29 Maret 1978, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie menjadi Menristek bergabung dengan Kabinet Pembangunan kedua. Kala itu, Habibie merupakan ahli pesawat terbang yang baru saja kembali dari Jerman. Tawaran dari pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara Jerman ditolak Habibie. Jiwa nasionalisme yang dimilikinya begitu kuat, dan pulang ke Indonesia menjadi pilihannya. Nilai adaptif yang mengandung makna terus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan. Dari B.J. Habibie kita bisa belajar dari inovasinya terutama di bidang kedirgantaraan, baik di Indonesia maupun kancah dunia. Dari inovasinya, Habibie menemukan teori crack atau bisa dikenal dengan crack progression, merupakan teori yang dapat dipakai untuk memperkirakan titik-titik awal retakan di sayap pesawat. Dan teori ini juga dianggap berhasil meningkatkan standar keamanan pada pesawat, sehingga Habibie disebut sebagai Mr. Crack. Pembuatan pesawat N250 dan R80. Cita-cita Habibie dan Indonesia dalam membuat pesawat terwujud dalam pembuatan N250 yang mampu terbang di langit Indonesia atas karya anak bangsa yang diproduksi di PTN. Dan yang terbaru adalah inovasi terkait pembuatan R80 yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut crowdfunding dalam pembuatan Purwarupa. Selain itu ada Habibie Economic. Salah satu cara yang dilakukan oleh Habibie agar ekonomi Indonesia kembali bergeliat adalah dengan konsep menggenjot sektor industri supaya memiliki nilai tambah. Yang ketujuh, kolaboratif. B.J. Habibie memiliki kemampuan bekerja sama sebagai tim yang cukup baik dan mampu berkolaborasi dan dapat diberikan masukan. Seperti halnya dalam inovasi pembuatan pesawat yang beliau rancang, beliau bekerja sama dengan teknisi-teknisi Indonesia yang ada di dalam IPTN. Selain itu, dalam masa kepemimpinannya sebagai presiden, B.J. Habibie dalam mengentaskan permasalahan krisis ekonomi 98 bekerja sama dengan IMF untuk mengatasi krisis tersebut. Dalam masa pemerintahannya, dalam hal hubungan keuangan pusat dan daerah, Habibie benar-benar menunjukkan arti kolaborasi yang cukup berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Adanya peraturan terkait otonomi daerah yang melibatkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dan tidak terpusat lagi adalah salah satu bentuk kepercayaan untuk membangun kerjasama yang sinergis antara pusat dan daerah.